Perang Safawan pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah, tepatnya September pada tahun 620 Hijriah. Qurs bin Jabir al-Fihri bersama beberapa orang musyrik menyerbu kandang hewan. Jadi yang diserbunya adalah kandang hewan gembalaan yang ada di Madinah dan berhasil merampok domba-dombanya. Jadi domba-domba di situ diambil ya. Maka bersama 70 sahabat Rasulullah ingin mengejar dan mengusir Qurs bin Jabir al-Fihri hingga beliau tiba di sebuah wadi yang disebut Safawan dari arah Badar. Tetapi Qurs dan rekannya tidak bisa dipergoki. Maka beliau kembali tanpa ada peperangan. Peperangan ini disebut Perang Badar Ula. Perang Badar yang pertama. Kali ini beliau mengangkat Zaid bin Harisa. Ingat Zaid bin Harisa siapa? Anaknya. Anak angkat. Sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang kali ini masih berwarna putih dan pembawanya adalah Ali bin. Yang ketujuh, Perang Zul Usyairah pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir 2 Hijriah, tepatnya bulan November dan Desember 623 Masehi. Jadi setelah perang Safawan tadi ya, ada 150 sampai 200 muhajirin. Rasulullah itu menghadang kafilah dagang Quraisy yang hendak pergi ke Syam. Jadi itu ya, membawa serta 150 sampai 200 orang ya. Kabar yang sampai kepada beliau bahwa kafilah dagang ini membawa harta orang-orang Quraisy. Namun tak kala tiba di Zul Usyairah, rombongan Quraisy telah melewati tempat itu beberapa hari sebelumnya. Namun kafilah ini kemudian dicari-cari oleh Rasulullah kembalinya dari Syam. Nah, inilah yang membuat meletusnya Perang Badar Kubro. Tidak semena-mena lagi dengan orang Islam. Maka ketika dia melewati negeri Syam, Madinah, maka itulah yang harus dilakukan, mencegatnya kayak gitu, atau mengadakan perjanjian. Kepergian Rasulullah dilakukan pada akhir bulan Jumadil Ula dan kemudian kembali pada bulan Jumadil Akhir yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Dalam kesempatan ini Rasulullah membuat perjanjian damai dengan Bani Mudlij dan sekutu mereka dari Bani Damroh. Beliau mengangkat Abu Salama al-Makhzumi sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera berwarna putih dipegang oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang ke-8, pengiriman satuan pasukan ke Nakhla pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah atau tepatnya pada Januari 624 Masehi. Rasulullah mengirim Abdullah bin Jahsi al-Asadi ke Nakhla bersama 12 muhajirin. Setiap 2 orang menaiki seekor unta. Pada kesempatan ini Rasulullah menulis surat dan melarang Abdullah bin Jahsi untuk membuka dan membacanya kecuali setelah berjalan 2 hari. Nah, apa ya isinya? Abdullah bin Jahsi ini berangkat dan setelah 2 hari dalam perjalanan ia membuka suratnya dan membaca isinya. Apa isinya? Isinya seperti ini. Jika engkau sudah membaca surat ini, maka pergilah menuju Nakhla di antara Mekah dan Thaif. Selidiki rombongan dagang Quraisy, lalu sampaikan kabar tentang mereka kepada kami. Abdullah bin Jahsy pun berkata, aku mendengar dan aku pun taat. Lalu dia memberikan memberitahukan isi surat Rasulullah itu kepada rekan-rekannya yang lain, ke 11 rekannya yang lain. Dia tidak memaksa untuk ikut ya, untuk membuat 11 tadi ikut dengan dia ya untuk menyelidiki rombongan Quraisy. Dia berkata seperti ini, siapa yang menginginkan mati syahid karena mengemban misi ini, maka hendaklah dia bangkit. Siapa yang takut mati, maka hendaklah ia pulang. Aku tetap akan berangkat ke sana. Maka mereka berangkat. Hanya saja di tengah perjalanan onta yang dinaiki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan lepas, sehingga keduanya tidak bisa bergabung karena harus mencari onta tersebut.
Jadi 2 orang yang pergi, jadi hanya 10 orang yang mencari menyelidiki rombongan Quraisy tadi. Siapa aja nih yang tadi lepas nih? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Kan Utbah bin Ghazwan. 9. Kan 12 orang. Iya. Abdullah bin Jahsi 1. Yang lepas, yang tidak ikut 2 kan? Katanya tadi 11. 11 yang ikut sama dia. Yang ikut serta. Terus kalau misalnya yang semuanya nggak ikut, Abdullah bin Jahsi sendiri yang mau melaksanakan tugas itu. Tapi ternyata semuanya ikut, pengen ikut, kecuali yang tadi karena ontanya terlepas. Abdullah bin Jahsi pun terus berjalan hingga tiba di Nakhlah. Di sana dia memergoki rombongan dagang Quraisy yang membawa kismis, kulit dan berbagai macam barang dagangan. Di sana turut serta Amr bin Al-Hadrami, Utsman dan Naufal, kemudian kedua anak Abdullah Al-Mughirah, Al-Hakam bin Kaisan, budaknya Bani Al-Mughirah. Nah, orang-orang muslim pun bermusyawarah, apa sih sikap yang harus diambil menghadapi rombongan dagang Quraisy? Mereka berkata, kita saat ini berada pada akhir bulan Rajab, yaitu bulan suci. Jika kita memerangi mereka, berarti kita telah melanggar bulan suci. Jika kita biarkan mereka, malam ini pula mereka sudah masuk tanah suci, katanya kayak gitu. Akhirnya ditariklah kesimpulan bahwa mereka untuk menghadapi orang Quraisy tadi ya, Amr hingga ya di antara orang Quraisy itu yaitu Amr bin Al-Hadrami terkena hujaman anak panah dan meninggal dunia. Utsman dan Al-Hakam ditawan, sedangkan Naufal bisa melepaskan diri. Seluruh barang dan 2 orang tawanan dibawa ke Madinah. Seluruh barang dan 2 orang tawanan tadi, tawanannya itu Utsman dan Al-Hakam bukan Utsman yang lain ini. Utsman dan Al-Hakam itu ditawan. Satu meninggal kan. Nah, mereka juga menyisihkan 1/5 dari harta rampasan. Nah, inilah yang pertama kali terjadi di dalam Islam. Korban yang terbunuh adalah korban yang pertama dalam Islam, dan 2 tawanan ini adalah tawanan yang pertama dalam Islam. Amr Al-Hadrami yang orang kafir Quraisy tadi yang meninggal tadi ya, dan tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Rasulullah itu ternyata tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh rombongan 10 tadi. Maka Rasulullah bersabda, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan suci, katanya kayak gitu. Maksud Rasulullah itu perang suci itu jangan lakukan peperangan, jangan membunuh. Ternyata apa yang dilakukan memang nggak ada perintah kan, cuman untuk menyelidiki saja kan, Rasulullah nyuruh ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh rombongan kaum muslimin tadi malah membunuh, kemudian menawan, dan dilakukan pada bulan suci. Rasulullah itu tidak mau menerima barang dagangan dan 2 tawanan tadi. Jadi Rasulullah itu memang sebenarnya marah, tapi yang dilakukan Rasulullah itu tidak marah mencak-mencak, tapi Rasulullah tidak mau mengambil barang dagangan yang dirampas tadi dengan tawanan tadi, tidak mau diserahkan ke Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menerimanya ya. Dengan kejadian ini orang musyrik merasa mendapat angin untuk menuduh kaum muslimin sebagai orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga muncul komentar ya. Lalu turunlah ayat yang menuntaskan komentar tadi ya. Nah, ini ayatnya surat Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka anil syahril harami qitalin fih Kul qitalun fihi kabir wa saddu an sabilillahi wa kufrum bih wal masjidil harami wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi artinya
Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia di jalan Allah, kafir kepada Allah saat atau menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, jadi wahyu ini perkataan Allah ini menegaskan bahwa apa yang difitnahkan oleh orang musyrik itu ya membuat keraguan bagi pejuang muslim. Nah, ya, padahal kesucian, kehormatan pada bulan haram itu memang harusnya dijaga. Jadi surat Al-Baqarah tadi ingin mematahkan fitnah bahwa menghalangi seorang muslim untuk beribadah ke Masjidil Haram itu lebih besar dosanya daripada berperang di saat bulan haram.